Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik semua ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita dipimpin oleh ketua kelas, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Kalau ada sampahnya, dirapikan bukunya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, Abi ingin mengabsen ya kehadiran terlebih dahulu. Kelas 10 PKJ. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir 11 orang, yang hadir 19 orang. Oke, yang tidak hadir kenapa? PKL. PKL. Baik. Pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas tentang apa? Siapa yang tahu? Ya Pak, Oke, tentang apa? tentang menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya. Oke, yang lalu kita sudah membahas tentang menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya. Ya, maka hendaklah kalian mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari yang lalu agar kita tidak bersikap pemborosan ataupun berfoya-foya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bank syariah. Ya, kita akan mempelajari bank syariah terkait muamalat ya, terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip dalam bank syariah. Dan sebelum kita mempelajarinya, kita akan mengadakan pretest atau tes ya kemampuan atau pengetahuan awal kalian terkait bank syariah. Silakan nanti dibagikan kertasnya untuk pretest. Abi kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, cukup letakkan pulpennya, alat tulisnya, perhatikan videonya, diamati dan dicatat terkait tentang bank syariah. Silakan. Menjadi maisir, dolar, zalim. Maisir atau cuma bermakna judi atau spekulasi. Dolar adalah ketidakjelasan masyarakat dan menurunkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank yang meminjamkan hal tersebut kepada nasabah pinjaman bunga tabungan sudah ditetapkan di awal, sehingga sekalipun bank mengalami kerugian tetap harus membayar bunga pada nasabah. Demikian juga bank memanfaatkan dana itu untuk melakukan pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usahanya. Tidak ada yang sifat zalim. Nasabah yang memiliki kelebihan uang, dengan uang tabungan ini digunakan bank untuk membiayai nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Contohnya, Arman yang hendak meminta bantuan bank untuk membiayai pembelian rumahnya. Arman dan bank menjalin kesepakatan dalam bentuk pesanan barang dan janji dulu. Bank membeli rumah yang diinginkan Arman dari pihak ketiga atau kemudian Arman membayar angsuran kepada bank. Dengan begitu, bank mendapatkan keuntungan dan diberikan kepada nasabah pendanaan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Regulator yang mengawasi bank syariah. Sistem perbankan syariah memungkinkan nasabah mendapat pelayanan perbankan yang sesuai dengan tuntutan syariah. Menyaksikan video terkait bank syariah. Nah, sekarang silakan buat kelompok. Sebagaimana ketua kelas sudah membagi kelompok, ya, silakan kalian bersama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1
satu diskusinya tentang apa? Tentang bank syariah dan sejarahnya. Oke, bank syariah dan sejarahnya. Kelompok 3 diskusinya tentang apa? Investasi. Ya, Abi mau menilai ya proses diskusi kalian. Silakan kalian berdiskusi terkait dengan materi yang sudah ditentukan. Ijarah itu apa sih? Ya, oke. Kalau menurut saya yaitu ijarah itu transaksi perpindahan hak pakai manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah tanpa melalui perubahan status kepemilikan. Contohnya seperti apa sih? Contoh, seseorang yang menyewa sebuah rumah, toko atau toko untuk usaha dengan membayar sejumlah uang sewa yang disepakati kepada pemilik toko untuk mendapat hak guna atau hak pakai dalam waktu tertentu. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Silakan dilanjutkan kembali posisinya. Dan kita akan presentasi terkait bank syariah. Kelompok mana yang sudah siap sedia? Saya. Oke, silakan maju ke depan untuk presentasi. Ada yang operatornya, silakan yang lain untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Definisi bank syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata banque dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Nah, teman-teman sekalian, dari hasil presentasi kami tadi, adakah di sini yang ingin bertanya? Karena sejarah berdirinya bank syariah. Nah, jadi sejarah berdirinya bank syariah itu, yaitu bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Nah, selanjutnya hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Musyawarah Nasional ke-4 MUI pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 di Jakarta yang menghasilkan amanat untuk pembentukan kelompok kerja Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang kemudian disebut dengan Tim Perbankan MUI ini bertugas untuk melakukan komunikasi dan pendekatan pada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut. Dan hasil dari kinerja Tim Perbankan MUI inilah yang kemudian melahirkan bank syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau yang disingkat dengan BMI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Sejak saat itulah kemudian dalam kurun waktu 2 dekade pertumbuhan dan capaian dalam sistem keuangan syariah terjadi dengan begitu pesat, baik dari aspek institusional, infrastruktur, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah.
Ya baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk nomor 1. Takbir. Silakan duduk kembali. Ya, silakan kalian tulis bagi yang mengetahui di dalam bank syariah itu ada jasa pelayanan, ya, jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan akad, ya. Silakan yang tahu siapa? Oke, silakan kamu dulu. Sudah? Oke. Siapa yang kedua? Oke, apa? Hawala. Yang kedua hawala. Silakan yang tahu berikutnya. Oke, silakan. Selanjutnya apa nak? Oke, kafala. Silakan ditulis. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah ya, dari mulai awal hingga sekarang dan akhirnya kita bisa memahami, dan di dalam bank syariah juga ada hikmah dan manfaat bank syariah. Siapa yang tahu kira-kira terkait tentang hikmah ataupun manfaat di dalam bank syariah? Oke, silakan. Sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Nah, sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Oke, ada lagi yang tahu hikmah dan manfaat bank syariah? Oke, silakan. Dana nasabah digunakan sesuai syariah. Oke, dana nasabah digunakan sesuai syariat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sudah memahami terkait bank syariah, dan sekarang kita mau evaluasi akhir dari pemahaman kita terkait tentang bank syariah. Oke, silakan ya, dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi bank syariah. Silakan dikerjakan. Habis, silakan diletakkan kembali alat tulisnya. Perhatikan ke depan ya. Jadi ya, ketika kita sudah memahami tentang bank syariah, maka hendaklah kita berusaha bermuamalah, bertransaksi di mana? Di bank syariah, karena sudah diakui oleh undang-undang dan juga sudah ada fatwa terkait kehalalan dalam transaksi di bank syariah. Ya, tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa kita menabung dari sekarang untuk masa depan kita. Nabungnya di mana? Di bank syariah. Dan kami punya syair sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Jangan lupa kita menabung agar masa depan beruntung. Nabungnya di bank syariah, insya Allah hidupnya berkah. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Bersiap, berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Khutmah sofa wadama, kadar ambil yang baik, buang yang buruk. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.